Ya pemirsa, untuk membahas lebih jauh terkait rumah dinas anggota DPR yang akan diganti dengan tunjangan perumahan, kami telah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar dan peneliti dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau Fitra, Badiul Hadi. Selamat sore Bang Indra, Mas Badiul, apa kabar? Selamat sore Mbak. Mbak Aye, Mas Badiul. Ya, selamat sore Pak Indra, Mbak Ye. Ya, terima kasih sudah mau bergabung untuk membahas terkait isu yang baru-baru saja ini dipertanyakan oleh publik juga. Saya ke Bang Indra terlebih dahulu. Bang, memangnya sebesar atau separah apa sudah kerusakan rumah dinas DPR ini hingga perlu diganti menjadi tunjangan perumahan, Bang? Saya ini background saya itu teknis ya, sekolah saya. Jadi sebenarnya kalau rumah dinas itu mau ideal, sebenarnya semua atapnya diganti, kemudian strukturnya diperbaiki gitu ya. Karena problemnya sebenarnya kalau disebut layak tidak layak sebenarnya itu debatable ya, atau artinya sangat relatif lah kalau disebut layak tidak layak, layak menggunakan kacamata apa gitu ya. Namun memang ini problem yang selalu kita kaji dalam 5 tahun belakangan ini, khususnya setiap hujan dan di ruas yang paling selatan yang sedikit dengan berhimpitan dengan sungai itu juga kalau hujannya agak besar memang air itu naik, kemudian biasanya genangannya bukan hanya sampai di jalan, biasanya sampai juga di dalam rumah walaupun cuma setinggi lutut ya. Saya kira memang kondisi perumahan di Kalibata ini memang punya banyak catatan-catatan sehingga kalau ingin ideal memang itu harus direvitalisasi secara serius sehingga biaya pemeliharaannya juga nanti lebih rendah. Nah, rumah ini kan mirip-mirip kayak orang gitu ya, makin tua pemeliharaannya makin banyak gitu. Jadi itu juga jadi pertimbangan sehingga buat kami dari sisi bukan hanya dari sisi soal ekonomisnya, tapi dari sisi akuntabilitas ini kedepannya tentu akan lebih baik kalau diberikan dalam bentuk tunjangan perumahan sehingga pertanggungjawabannya akan lebih mudah dan akuntabel tentunya karena itu diberikan dalam bentuk lamsam. Saya kira gagasan itu ditangkap dan disupport oleh pimpinan DPR dan fraksi-fraksi bisa memahami walaupun mungkin ada teman-teman anggota DPR yang 1-2 memang nyaman di Kalibata karena memang lokasinya tuh dekat kemana-mana dan daerahnya memang cukup hijau ya karena pokoknya sudah cukup besar-besar di sana hingga kalau untuk mencari rumah lagi dengan anggaran yang diberikan nanti belum tentu semua anggota bisa dapat perumahan yang bisa tidak jauh dari kawasan parlemen mengingat rapat-rapat dewan itu kan kalau sudah masa persidangan cukup padat dan biasanya bisa selesai sampai malam gitu. Bahkan di beberapa komisi kemarin saya monitor sampai dengan pagi juga masih banyak yang rapat terutama dalam pembahasan undang-undang misalnya. Saya kira itu Mbak Aye. Oke, sebelum saya bertanya lebih jauh terkait dengan fasilitas ini, Bang, memangnya sejauh ini di Kalibata sendiri ada berapa unit rumah, Bang, di sana? Secara keseluruhan di Kalibata tuh ada 650, sekitar 650. Oke, dari evaluasi mungkin yang sudah dilakukan oleh pihak DPR, ada berapa unit yang mengalami kerusakan parah, Bang Indra? Kalau prosentasinya tidak persis ya, tapi hampir seluruhnya sebenarnya problemnya di bagian atap lah terutama. Yang jadi masalah di atap itu karena atapnya itu memang kalau di musim-musim tertentu kalau hujan di sebelah kanannya itu dibetulin bocoran nanti pindah sebelah kiri begitu aja terus ininya penyakit-penyakitnya sehingga kami memang sulit memperbaiki dengan anggaran yang ada karena anggaran terbatas sehingga ada terjadi subsidi silang kalau rumah yang itu bocorannya relatif tidak terlalu parah biasanya kami prioritaskan anggarannya yang pada yang rumah-rumah yang kondisi parah. Okay. Terutama memang di atap dan lingkungan tuh khususnya di bagian selatan itu yang selatan agak timur itu yang kalau setiap hujan agak besar memang selalu jadi genangan dan kami nggak punya solusi sampai sekarang memang karena itu adalah sungai yang air naik ya. Iya, Bang Indra memang sebelumnya tidak ada anggaran untuk
menjaga kondisi perumahan tersebut, masing-masing anggota DPR mendapatkan anggaran itu atau tidak, Bang Indra? Ya, kalau dirata-ratakan sebenarnya indeksnya tuh setahun sekitar 25 juta ya indeksnya kalau dirata-ratakan saya ambil kasarnya, sehingga ya rata-rata kalau tiap bulan itu sekitar 2 jutaan lah gitu kalau diindekskan ya. Okay. Tapi tentu dengan indeks gitu, dengan kerusakan yang ada, memang nggak mudah merawat aset supaya bisa benar-benar aman gitu ya. Karena selalu ada keluhan itu selalu ada dari anggota dewan karena mereka terganggu ya dengan adanya misalnya kerusakan atau bagian-bagian yang kelembapan tembok yang itu memang rembesan dari bawah. Kalau temboknya itu masih cuma dicat ulang atau diterok itu muncul lagi biasanya. Oke, berarti selama ini ada begitu ya anggaran untuk revitalisasi atau biaya perawatan rumah masing-masing anggota. Tapi yang menjadi pertanyaan, jika memang kondisi rumah dinas ini tidak layak, apa sebenarnya yang dilakukan para anggota dewan selama ini, Bang Indra? Ya, kalau kondisinya ada, mereka kan ya karena itu given ya mereka menerima lah ini ya, karena memang nggak ada pilihan kan itu diberikan. Jadi ada anggota yang memang yang sebagian memang yang dipilih itu juga memang punya hunian di rumah di Jabodetabek, sehingga sebagian juga kadang-kadang nggak menghuni di rumah gitu ya. Nah itu sih nggak ada masalah ya mereka. Okay. Nah kalau diberikan dalam tunjangan tentu mereka yang tidak menghuni kan juga bisa memanfaatkan anggaran tersebut untuk keperluan lain misalnya. Iya. Oke, tapi sebelum saya ke Mas Badil, saya mau tanya dulu nih Bang Indra terkait dengan apakah rumah-rumah ini sempat ditempati atau kebanyakan dari mereka memilih untuk tinggal di rumah pribadi? Enggak, memang presentasinya memang data terakhir berubah-ubah, tapi memang ada sebagian yang tidak menempati ya, terutama yang mereka punya rumah di seputaran Jabodetabek itu mereka tinggal di rumah ya. Yeah, okay. Tapi problemnya adalah pada saat tidak dihuni itu banyak daun-daun yang berterbangan itu sampai ke atap, itu juga jadi menimbulkan, ini sebenarnya sebagian besar rata-rata itu ya, rumah yang nggak dihuni itu justru menimbulkan daun-daun itu menyumbat saluran air dan kemudian itu juga membuat satu masalah gitu ya. Rata-rata problemnya itu sebenarnya. Oke, jadi memang ada beberapa rumah yang tidak ditinggali yang akhirnya membuat masalah begitu ya Bang Indra ya. Baik, saya ingin meminta tanggapan dari Mas Badil Hadi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran atau FITRA. Bang, tanggapan Anda seperti apa terkait RJA ini? Ya, saya kira pertama ini Mbak, kita perlu keterbukaan dari kesekjenan ya terkait dengan kondisi realnya tadi, misalnya sejauh apa sih kondisi fisik dari rumah dinas itu sendiri kan kayak gitu. Karena kalau tidak itu kan akan jadi pertanyaan publik kan kayak gitu. Jadi transparansi keterbukaan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Indra misalnya, separah apa kerusakannya kan kayak gitu. Dan kedua, saya kira juga menjadi sangat penting bahwa pemerintah dalam posisi ini Sekretariat Jenderal DPR harus betul-betul melakukan kajian yang komprehensif ya terhadap rencana wacana ini kan kayak gitu. Karena saya kira ini menjadi poin penting kalau kita lihat kebijakan ini kan diambil di akhir masa jabatan juga ya, dalam posisi yang memang kita juga nggak tahu tiba-tiba ada kebijakan ini muncul kan kayak gitu. Sebagai publik kan kita pasti juga bertanya kan kayak gitu. Nah, sehingga menjadi sangat penting tadi pertama Pak Indra dan teman-teman harus membuka betul kondisinya seperti apa, berapa yang betul-betul rusak parah atau tidak layak huni kan kayak gitu kan. Dan kemudian kalau tua misalnya beberapa kali saya juga datang ke kompleks sana Pak Sekjen, melihat kondisi perumahan di sana ya, bahkan sempat melihat lingkungannya. Saya kira memang di sana sangat kondusif ya untuk istirahat, terutama anggota dewan kayak gitu. Nah itu yang poin-poin pentingnya. Yang kedua soal rasionalitas juga, ketika kemudian pemerintah atau dalam posisi ini akan diberlakukan tunjangan rumah anggota dewan, itu rasionalitasnya seperti apa? Apakah misalnya tidak lebih efisien anggaran yang digunakan itu dipakai untuk renovasi misalnya kayak gitu kan? Nah itu menurut saya harus ada pertimbangan rasionalitas ke sana, karena kan kita juga tahu misalnya
harga sewa di sekitaran Senayan itu kan sangat mahal ya. Misalnya kita bisa lihat di beberapa aplikasi yang menyediakan informasi tentang sewa rumah itu kan rata-rata hampir 500 jutaan per tahun. Nah itu kan kalau kemudian itu digunakan untuk renov misalnya itu kan jauh lebih efisien ya secara budgeting gitu loh. Kalau kemudian kita mau bicara fair kayak gitu. Oke, baik. Berarti tadi Anda membahas soal rasionalitas begitu ya, Mas Badiul. Kalau menurut tanggapan Anda, lebih baik direnovasi atau diberikan tunjangan saja? Ya, kalau hitung-hitungannya misalnya Mbak, renovasi itu kan satu rumah, nanti mungkin teman-teman di sekretariat bisa ngitung ya. Kalau kemudian taruhlah ya, budget 1 tahun pertama untuk sewa rumah itu bisa untuk renov, kenapa nggak dilakukan renov saja kan, pilihannya kan begitu ya. Pilihannya kan seperti itu. Artinya apa, jangka panjangnya kan akan lebih efisien anggaran negara kan kayak gitu. Kalau kemudian setiap taruhlah misalnya ya, kalau kita lihat rata-rata kan 300 sampai bahkan ada yang miliaran, pasti kan DPR juga pengen rumah yang nyaman nanti di kontrakannya itu kan, di sewanya itu. Nah itu kan harus betul-betul dipertimbangkan kan kayak gitu. Pasti harganya juga mahal. Misalnya kalau renov satu rumah dinas di Kalibata itu bisa taruhlah 200 sampai 500 juta, itu kan satu kali. Tetapi habis itu kan tidak lagi mengeluarkan banyak biaya hanya untuk perawatan yang selama ini dilakukan kan kayak gitu. Dan saya kira juga memang harus didorong teman-teman dewan yang menempati ya, anggota dewan yang menempati rumah jabatan itu juga harus merawat gitu. Jangan kemudian lepas tangan juga nih Pak Sekjen ya, biar kemudian juga ya enggak bisa juga kan menempati terus kemudian habis itu dibiarin kan juga nggak etis juga ya sebagai perwakilan rakyat, masa perilakunya kayak gitu juga kan kayak gitu. Nah saya kira poin-poin pentingnya di situ Mbak, bahwa renovasi itu menurut saya jauh lebih baik ya, karena kan kita bicara soal efisiensi anggaran negara kan kayak gitu. Dengan gambaran tadi, informasi yang sementara kita himpun, harga sewa di sekitaran di sekitaran Senayan itu kan sangat mahal sekali ya. Oke, saya kembali ke Bang Sekjen, Bang, terkait dengan efisiensi tadi juga dibahas sama Mas Badiul. Emangnya sejauh ini evaluasinya sampai di mana? Sudah sampai di mana, Bang? Ya, mungkin tadi yang disampaikan Mas Badiul itu secara akademis banyak benarnya gitu ya, kalau menurut saya. Hanya yang satu mungkin saya koreksi dulu bahwa keputusan ini tidak serta-merta atau tidak mendadak ya. Sebenarnya keputusan ini, kajian ini sudah dari setahun lalu gitu ya, sudah digulirkan, mengingat di awal jabatan anggota dewan itu kan juga kalau rumah dinas itu biasanya lazimnya orang untuk merasa keyakinan yang secure itu minta tempat tidurnya semua diganti gitu ya, kemudian juga toilet semua diganti gitu ya, itu costnya juga cukup tinggi. Saya nggak menafikan bahwa misalnya kalau merenovasi itu kalau 200 juta sih memang nggak mungkin, tapi saya dulu belajar teknik, jadi rasanya kalau itu direnovasi sungguh-sungguh pasti di atas 500 juta lah gitu ya. Tapi persoalannya kemudian memang dengan jumlah 570 rumah juga itu bukan anggaran sedikit, dan itu perlu manajemen yang serius dalam mempersiapkannya, sehingga antara kita berpikir tentang ekonomis atau efisiensi dengan akuntabilitas itu berhimpitan. Jadi buat kami pertimbangan ekonomis itu nggak bisa dibilang lebih penting, juga di samping itu juga soal akuntabilitas. Karena kalau diberikan dalam bentuk pengganti uang rumah itu tentu bentuknya kan lamsam gitu ya, sehingga anggota dewan mau kemudian nanti menyicil rumah dari anggaran yang ada, kemudian atau mau ngontrak rumah dengan standar 3 kamar gitu ya, itu ya silakan aja gitu ya, nanti nggak perlu pertanggungjawaban khusus gitu ya. Nah kalau sekali lagi kalau itu dikelola oleh Sekretariat Jenderal, memang rentang kendali kita, organisasi kita nih memang untuk merawat 570 rumah walaupun dengan pihak ketiga itu juga nggak mudah gitu ya, rawan sekali dalam hal akuntabilitas gitu ya. Pengalaman saya beberapa tahun di DPR ini,
memelihara rumah dan juga berkaitan dengan perlengkapannya itu juga banyak sekali menimbulkan distorsi-distorsi dalam administrasi, dan dampaknya itu juga sangat secara hukum juga membuat efek yang nggak mudah gitu ya. Jadi saya kira pertimbangan-pertimbangan ini juga menjadi pikiran dari pimpinan DPR. Di samping juga kita sedang mempersiapkan sebuah transisi semangat atau kesepakatan, ya saya tidak tahu apakah terus akan berlanjut mengenai isu IKN misalnya gitu ya. Oke. Jadi ini juga ada beberapa pertimbangan-pertimbangan tersebut. Oke. Saya kira Jadi ini ya Mas Badiul, sesuatu yang buat kami menjadi pertimbangan penting di saat kami sedang menata diri menjadi organisasi modern yang lebih lebih akuntabel lah gitu. Oke, berarti ada pertimbangan terkait IKN juga begitu ya Bang Endra. Tadi Anda sempat membahas soal ada beberapa rumah memang yang dalam keadaan parah, ada juga yang masih layak huni begitu. Kalau dari rapat-rapat dengan fraksi sejauh ini apakah nanti pembagian tunjangan ini akan rata pembagiannya atau seperti apa Bang? Iya, tentu kalau keputusan masalah keuangan tentu Kementerian Keuangan pasti juga kan itu punya standar ya, artinya semua akan berlaku sama kecuali pimpinan DPR karena sudah mendapatkan fasilitas dari Seknek, tentu itu tidak mendapatkan lagi ya. Tapi selebihnya semua anggota akan equal ya, semua akan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Oke. Untuk penentuan lokasinya apakah ditentukan tadi seperti Anda katakan di kawasan Jakarta Selatan yang dekat dengan gedung DPR MPR? Itu menjadi salah satu pertimbangan survei yang dilakukan oleh tim kami gitu ya, untuk mencari titik yang realistis lah gitu ya. Kami tidak ingin juga berpretensi mencari titik yang termurah atau apalagi yang termahal gitu ya. Buat kami ingin yang itu yang paling fair adalah yang rata-rata yang rumah atau hunian yang layak dengan ukuran 3 kamar itu seperti apa. Karena kalau kita mau apple to apple, sesungguhnya misalnya di DPRD juga semua menggunakan tunjangan perumahan gitu ya, dan harganya juga fluktuasi gitu ya di daerah-daerah gitu. Termasuk kalau misalnya Mas Badiul misalnya kalau mau cek misalnya di DPRD DKI yang angkanya juga fantastis saya kira, tapi kami nggak akan gunakan standar itu. Kami akan menggunakan standar yang paling realistis karena ini menyangkut juga komitmen moral dari kami dalam mengelola keuangan itu. Oke, terkait dengan pengelolaan keuangan ini Mas Badiul seperti apa tanggapannya Mas? Ya, saya mungkin ingin konfirmasi terkait dengan akuntabilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Indra ya, bahwa saya kira ini menjadi penting, mekanisme pengawasannya akan seperti apa, kan kayak gitu. Pertama pasti anggarannya juga gede. Taruhlah tadi kalau kita misalnya menggunakan harga standar rata-rata 500 saja yang di tengah ya, itu kan 1 tahun paling tidak 290-an miliar kan harus dikeluarkan oleh negara untuk 58 anggota dewan. Jadi misalnya dikurangi ke pimpinan dewan kan kayak gitu. Kalau kemudian ini diakumulasi 5 tahun itu kan hampir 1 triliun lebih anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah misalnya untuk untuk sewa rumah jabatan tadi. Itu yang pertama. Jadi mekanisme pengawasannya akan seperti apa? Karena tentunya juga lamsam kan. Lamsam ini kan akan sangat rawan disalahgunakan gitu loh. Tidak sesuai dengan peruntukannya, apalagi tadi juga zonasinya juga belum jelas kan kayak gitu. Makanya tadi di awal kami sampaikan pentingnya kajian yang komprehensif kebijakan ini agar betul-betul jangan sampai kemudian anggota dewan nyewanya lebih jauh dari posisi Kalibata dengan Senayan misalnya dengan kantor DPR kan gitu, kan akan jadi problem juga nanti di proses perjalanan menuju kantor DPR misalnya kayak gitu, karena kondisi lalu lintas Jakarta yang seperti itu. Artinya harus betul-betul dipastikan bahwa rumah dinas yang mau disewa oleh anggota dewan itu betul-betul pada posisi yang tidak
tidak terlalu jauh dengan kantor dewan, dan sehingga efisiensi waktu juga menjadi pertimbangan selain soal tadi mekanisme yang perlu diperkuat dan kayak gitu. Tapi kalau kami sih konsennya di situ Mbak, bahwa bagaimana mekanisme pengawasan lamsam itu gitu. Jangan sampai ini nanti malah digunakan untuk hal-hal yang lain kan kayak gitu. Apalagi yang sudah punya rumah di Jakarta kan pasti juga akan mekanismenya akan berbeda tentunya kan kayak gitu. Oke, Bang Indra, soal rawan disalahgunakan soal tunjangan ini. Bang Indra, apakah masih terhubung bersama kami? Oke, kita masih menunggu. Tadi sepertinya kita terputus dengan Bang Indra. Tadi Anda membahas soal rawan disalahgunakan begitu ya, anggaran atau tunjangan yang menggantikan RJA, rumah jabatan anggota ini. Mungkin apa concern dari Anda, Mas Badiul? Iya. Kalau konsen kita kan itu Mbak, bagaimana kemudian Sekwan ya dalam posisi ini harus memastikan duit itu pertama tidak disalahgunakan. Yang kedua betul-betul bermanfaat secara menunjang kinerja DPR. Kan kayak gitu kan, jangan sampai ini justru menjadi problem baru gitu loh. Kebijakan ini menjadi problem baru dengan tadi alih-alih untuk untuk memperbaiki kenyamanan DPR kan kayak gitu kan, justru malah menjadi problem baru di kemudian hari. Yang kedua saya kira juga harus dipertimbangkan betul kondisi saat ini, keuangan negara harus betul-betul dipertimbangkan apakah memang mampu memberikan fasilitas itu kan kayak gitu. Kalau kami sekali lagi konsennya di situ, bagaimana mekanisme kontrol terhadap penggunaan anggaran itu. Lamsam itu sangat potensial ya disalahgunakan, maksudnya tidak tepat sasaran, tidak tepat guna kan kayak gitu. Nah itu yang saya kira perlu diantisipasi oleh Kesekjenan dalam posisi ini Pak Indra dan teman-teman di Kesekjenan, bagaimana mekanismenya itu betul-betul clear gitu loh. Jangan sampai justru ini menjadi ruang baru ya, problem baru misalnya terindikasi penyelewengan dan yang lain-lain kan kayak gitu. Oke, sebelum saya ke Bang Indra, saya ingin bertanya dulu dengan Mas Badiul soal selama ini jika Anda mengevaluasi terkait dengan pemberian fasilitas rumah dinas DPR, apakah selama ini sudah dipergunakan sebagaimana mestinya nih Mas Badiul? Ya, kalau misalnya kita ya, ini mungkin case to case, kasus to kasus saja ya. Tapi di beberapa rumah dinas di RJA di Kalibata itu kan sebagian memang tidak ditempati oleh anggota dewan. Bahkan yang nempati misalnya keluarganya atau yang lain itu kan banyak kasus kayak gitu ya. Nanti Pak Indra mungkin bisa konfirmasi itu. Tetapi saya melihat ada beberapa kasus rumah dinas itu tidak ditempati oleh DPR. DPR milih nyewa sendiri di apartemen, terus rumah itu dinas itu dipakai oleh keluarga atau stafnya atau apapun lah itu ya. Itu kasus itu banyak. Artinya apa? Manajemen di dalam tata kelola RJA itu kan perlu dikaji ulang juga ya, sehingga kemudian rumah itu betul-betul efektif dan nyaman. Tadi Pak Indra bilang secara lingkungan sudah nyaman, apalagi dengan suasana yang sangat asri ya, aksesibilitasnya juga sangat tinggi kan kayak gitu. Apa problemnya kan kayak gitu? Oke, kalau problemnya adalah kondisi fisik rumahnya, ya oke, kita perbaiki saja kan kayak gitu, sehingga ini efisiensi ke depan ya, kita juga perlu bicara tentang efisiensi ke depannya kan kayak gitu. Oke, Bang Indra, terkait dengan efisiensi ini apakah nanti dalam beberapa hari ke depan akan Anda dan pihak Sekjenan mengkaji ulang? Kalau mengkaji ulang tentu ini kan wilayahnya bukan keputusan administratif, ini keputusan politis ya. Jadi pada saat saya sebutkan tadi sudah ada rapat pimpinan dengan fraksi-fraksi, keputusan itu tentu harus dilaksanakan. Dan saya kira juga pasti juga fraksi-fraksi mempertimbangkan berbagai aspek, mana yang lebih efisien, mana yang lebih ekonomis, dan tentu dari sisi kami sekali lagi dari Sekretariat Jenderal tentu yang paling penting buat kami adalah akuntabel gitu ya, karena akuntabilitas ini sebenarnya menjadi semangat birokrasi kami gitu. Jadi walaupun secara politik itu tadi disebutkan lamsam, tentu pendekatan lamsam ini karena ini nanti kan masuk dalam sebuah komponen dalam komponen pendapatan per bulan ya. Jadi sekali lagi mereka nanti mau sewa, mereka mau menyicil rumah, itu silakan aja. Kami tentu tidak mendetilkan mereka sewanya di mana, dengan pihak ketiganya mana, itu tentu kami tidak masuk ke situ. Justru itulah buat kami
kami membatasi diri untuk menjaga akuntabilitas dengan model semacam ini. Saya kira catatan-catatannya sampai Mas Badio tadi sih banyak hal yang memang itu penting juga buat kami pelajari dan tentu buat kami menjadi introspeksi buat pengelolaan ini ya. Yeah. Tapi itu memang di lapangan terus terang nggak semudah ini juga ya, karena dalam diskusinya memang kadang-kadang banyak aspek-aspek yang menjadi pertimbangan, karena beberapa anggota dewan juga menyampaikan mereka sudah dengan berbagai kelebihan dan kekurangan rumah dinas, mereka sebenarnya juga sesungguhnya juga mereka sebagian itu bisa memahami dengan keadaan itu ya. Pertimbangannya apa saja, Bang? Kenapa? Pertimbangannya tadi Anda sampaikan apa aja emangnya pertimbangannya? Ya, yang paling penting adalah itu tadi, kalau kita mau serius memperbaiki rumah jabatan tersebut, itu tentu dengan volume yang serius, nggak bisa tambal sulam gitu ya. Atap semua harus diganti, struktur semua harus diperiksa kembali, kemudian batas dengan sungai di belakang itu di sisi selatan timur itu harus benar-benar dipastikan kembali tidak ada celah air sungai bisa masuk pada saat hujan besar khususnya gitu ya. Nah itu juga nggak mudah gitu ya, karena terus terang setiap hujan besar saya nggak bisa tidur karena ini mudah-mudahan nggak ada air yang naik gitu ya. Jadi itu juga pertimbangan, tapi itu nggak seluruhan, itu hanya di bagian sudut aja ya. Tapi itu juga mengganggu karena pada saat hujan besar sekali itu imbasnya juga nggak hanya di bagian selatan dan timur, tapi juga sampai ke tengah juga biasanya banyak genangan. Nggak semuanya masuk ke rumah sih ya. Iya, jadi sudah selama ini sudah banyak aspek-aspek yang membuat para anggota dewan ini tidak nyaman berada di sana, begitu ya Bang Indra ya? Tapi karena itu sudah menjadi satu habit ya pada saat musim hujan, jadi kalau ada genangan dan lain sebagainya itu dianggap jadi suatu hal yang biasa. Tapi menurut saya itu kan nggak ideal dan nggak sehat menurut saya. Oke, jadi bisa merambat kemana-mana ya Bang ya, bocor atap, dindingnya juga rembes gitu ya? Kalau itu hampir pasti. Oh iya, baik. Tadi Mas Badio sempat bahas juga katanya terkait dengan concern penyalahgunaan tunjangan ini. Apakah ini akan nantinya membantu, apa justru malah membuat problem baru nih Bang Indra? Saya kira enggak ya, kalau masukin dalam satu komponen itu, karena memang kalau komponennya sudah dimasukkan dalam komponen gaji itu, besaran tunjangan itu memang nggak perlu pertanggungjawaban detail. Misalnya mau ngontrak dengan pihak mana, kami harus minta cek kwitansinya, atau menyicil, saya harus cek dengan bank mana cicilannya. Kalau sudah lamsam, memang itu kita tidak masuk ke wilayah yang detail teknis administratif. Itu sebenarnya yang saya maksud lamsam itu, Mas Badio. Oke, jadi secara administratif lebih mudah ya, Bang Indra ya? Ya, saya kira menurut kami sih begitu. Oke, gimana terakhir tanggapannya Mas Badio? Ya, terima kasih. Saya kira tadi isu soal kemudahan administratif ya Pak Indra ya. Jangan sampai kemudian ya kami mengingatkan saja jangan sampai kemudian ini mengabaikan akuntabilitas dalam konteks yang tadi sering disebut oleh Pak Indra ya, bahwa serupiah uang negara yang keluar itu kan harus dipertanggungjawabkan dan mekanisme ini harus betul-betul clear. Itu yang pertama. Yang kedua saya kira bahwa kenyamanan anggota dewan itu mungkin menjadi pertimbangan, tetapi juga jangan sampai ini menciderai rasa keadilan masyarakat yang hari ini masih pada kesusahan juga mengakses perumahan yang layak ya. Saya kira itu juga perlu menjadi pertimbangan. Tadi disinggung di depan oleh Pak Indra bagaimana empati itu menjadi sangat penting juga bagi anggota dewan baru maupun dewan lama yang kepilih kembali kan kayak gitu. Jadi kalau kami poin pentingnya adalah mekanisme pengawasan itu harus penting, tetap dilakukan meskipun tujuannya mempermudah administrasi, jangan sampai ini menimbulkan problem penyalahgunaan anggaran yang lebih besar ke depannya. Saya kira itu sih, Mbak. Oke, baik. Bang Indra, terakhir Bang, terkait dengan pertanggungjawaban uang negara, mungkin ada yang ingin disampaikan? Ya, tentu dengan pengalaman yang selama ini ada, kami juga selalu melakukan konsultasi dengan BPK ya. Kami konsultasi juga dengan
teman-teman auditor gitu ya, apa saja yang misalnya secara post factum itu bisa dipertanggungjawabkan dan apa saja yang secara aturan itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi walaupun audit itu dilakukan setelah kegiatan, tapi kami sebenarnya menjalin relasi untuk memastikan langkah administratif kami itu tidak menyalahi aturan. Tapi apapun yang disampaikan Mas Badiul, tentu buat kami itu saya sudah mencatat semua tadi yang menjadi bahan pertimbangan bagi kami nanti di Sekretariat Jenderal untuk menjadi pencermatan dalam hal pengelolaan anggaran. Saya terima kasih banyak juga diingatkan oleh teman-teman Fitra. Oke, baik. Baik, terima kasih Bang Indra Iskandar dan juga Mas Badiul atas waktunya dalam pembahasan Rumah Dinas Anggota Dewan ini. Semoga juga nantinya akan ada update terbaru ya Bang Indra ya soal tunjangan ini, dan Mas Badiul terima kasih juga atas pengawasan-pengawasannya. Terima kasih. Bang Indra, Mas, salam sehat. Baik. Oke.